Selamat siang, perkenalkan nama saya Nilputu Lavidia Martia Utari dengan NIM F1A019141 akan mengasistensikan tugas besar struktur kayu. Berikut adalah video penjelasan tugas yang sudah saya kerjakan. Di sini saya mendapatkan tipe kuda-kuda tipe C dengan fungsi bangunan pabrik, berat penutup atap seng gelombang, kemiringan atap 30 derajat, jenis kuda-kuda 3,75 meter, bentang kuda-kuda 8 meter, tekanan angin 28 kg per meter persegi, kode mutu kayu E25, jenis alat sambung baut, berat jenis kayu 0,5 sampai 1. Berikut adalah kuda-kuda tipe C. Ini adalah denah rencana bangunan dengan lebar 8 meter dan panjang 15 meter. Berikut adalah denah rencana atap. Di sini saya menggunakan 3 buah kuda-kuda dengan jarak 3,75 meter dan bentang 8 meter. Jarak antar gording pada tapak atas yaitu 1,33 meter. Berikut adalah rencana kuda-kuda dengan jarak antar gording pada sudut 30 derajat adalah 1,5396 meter dan jarak gording pada tampak vertikal adalah 1,33 meter. Pada perhitungan digunakan jarak antar gording terpanjang yaitu 1,5396 meter dan sudut 30 derajat. Perencanaan gording. Yang pertama adalah cek stabilitas rangka. Digunakan rumus M lebih besar atau sama dengan 2J-3, di mana M adalah jumlah batang dan J adalah jumlah titik simpul. Pada soal saya, jumlah batang adalah 21 dan jumlah titik simpul adalah 12, sehingga 21 lebih besar atau sama dengan dari 21. Maka, oke. Berikut adalah data perencanaan saya sebagai berikut. Saya merencanakan dimensi gording dengan lebar 8 cm dan tinggi 12 cm. Selanjutnya menghitung berat jenis kayu. Kode mutu kayunya adalah E25, maka min-nya adalah 12.500 MPa. Dengan menggunakan rumus berikut dan memasukkan nilai min 12.500, maka didapatkan nilai G adalah 0,7063. Selanjutnya menghitung berat jenis dasar dengan rumus seperti berikut. Nilai G didapatkan pada perhitungan sebelumnya, yaitu 0,7063, sehingga didapatkan nilai GB adalah 0,6456. Kemudian menghitung berat jenis pada kadar air 15%. Dengan rumus A dan memasukkan nilai M adalah 15, maka didapatkan nilai A adalah 0,5%. Kemudian mencari nilai GM dengan rumus seperti berikut, dimasukkan nilai GB yang sudah kita hitung sebelumnya yaitu 0,6456 dan A adalah 0,5. Maka didapatkan nilai GM 0,7061. Selanjutnya menghitung kerapatan dengan rumus seperti berikut. Dengan menggunakan nilai GM 0,7061 dan nilai M15, maka didapatkan nilai kerapatan 811,9583 kg per meter kubik. Selanjutnya pembebanan gording. Yang pertama adalah beban mati. Beban mati terdiri dari berat gording, berat atap, dan berat total. Di mana berat gording dihitung dengan rumus H dikali B dikali kerapatan, maka didapatkan nilai 7,7948 kg per meter. Dan berat atap dengan rumus jarak antar gording dikali berat penutup atap, didapatkan nilai 15,398 kg per meter. Dan berat total adalah jumlah dari berat gording dan berat atap, yaitu 23,1908 kg per meter. Selanjutnya ada beban hidup. Beban hidup diperhitungkan suatu muatan beban terpusat akibat pekerja, maka saya menggunakan P sama dengan 100 kg. Selanjutnya beban angin. Tekanan anginnya adalah 28 kg per meter persegi. Kemudian koefisien tekanan angin dihitung menggunakan rumus 0,02 alfa min 4 dengan alfa adalah kemiringan atap yaitu 30, maka didapatkan nilai koefisien tekanan angin adalah 0,2. Sehingga didapatkan nilai W tekan dengan rumus koefisien angin tekan dikali tekanan angin dikali jarak antar gording, didapatkan nilai 8,6218 kg per meter. Selanjutnya koefisien angin hisap yaitu min 0,4, maka didapatkan nilai W hisap dengan rumus koefisien angin hisap dikali tekanan angin dikali jarak antar gording, maka didapatkan nilai min 17,2435 kg per meter. Selanjutnya mencari momen dan lintak pada gording. Yang pertama adalah akibat beban mati, Q-nya adalah 23,1908 yang sudah dihitung sebelumnya. Ini. Kemudian Qx dengan rumus Q cos alfa, di mana alfa adalah kemiringan atap yaitu 30, didapatkan Qx 20,0838 kg per meter. Dan Qy dengan rumus Q sin alfa didapatkan 11,5954 kg per meter. Selanjutnya menghitung momen Mx dengan rumus 1/8 Qx Lx, di mana Qx adalah 20,0838
dan Lx adalah panjangnya yaitu 3,75, maka didapatkan nilai Mx 35,3038 kg/meter. Rumus My /8 Ky Lx kuadrat didapatkan nilai 20,3825 kg/meter. Kemudian lintang merupakan turunan dari rumus momen. Fx-nya /4 Kx Lx didapatkan nilai 18,8286 kg, dan Fy dengan rumus /4 Ky Ly didapatkan nilai 10,8707 kg. Selanjutnya akibat beban hidup. Dengan nilai P 100 kg, maka Px didapatkan dengan rumus P cos alfa dengan alfa adalah kemiringan atap didapatkan nilai 86,6025 kg, dan Py dengan rumus P sin alfa didapatkan nilai 50 kg. Selanjutnya menghitung momen Mx digunakan rumus /4 Px Lx, di mana Px adalah 86,6025 dan panjangnya 3,75, maka didapatkan nilai 81,18999 kg/meter. Dan My dengan rumus /4 Py Ly didapatkan nilai 46,875 kg/meter. Selanjutnya lintang. Perhitungan Fx dengan rumus setengah Px didapatkan nilai 43,3013 kg, dan Fy dengan rumus setengah Py didapatkan nilai 25 kg. Selanjutnya, perhitungan akibat beban angin atau B. Karena beban angin bekerja tegak lurus pada sumbu X, maka hanya ada Mx dan Dx, sehingga di perhitungan hanya digunakan Mx dan Fx saja. Yang pertama, angin tekan. Mx dengan rumus /8 W tekan dikali Lx dengan W tekan sudah dihitung pada perhitungan sebelumnya, didapatkan nilai 8,6218, maka nilai Mx adalah 15,1554 kg/meter, dan Fx menggunakan rumus /4 dikali W tekan dikali Lx dengan W tekan sudah didapatkan pada perhitungan sebelumnya sebesar 8,6218, didapatkan nilai Fx 8,0829 kg. Kemudian ada angin hisap. Dengan Mx menggunakan rumus /8 W hisap Lx, didapatkan nilai min 30,0829, dan Fx /4 W hisap Lx, di mana W hisap sudah didapatkan pada perhitungan sebelumnya, yaitu min 17,2435, maka didapatkan nilai Vx sama dengan min 16,1658 kg. Selanjutnya kombinasi beban. Kombinasi beban dengan rumus-rumus seperti berikut. Kemudian ada momen arah X dan momen arah Y, ada lintang arah X dan lintang arah Y, di mana nilai D, L, dan W didapatkan pada perhitungan sebelumnya. Misalkan contoh, dengan menggunakan kombinasi beban keempat, rumus D-nya adalah digunakan rumus D pada arah X, pada momen arah X digunakan nilai 35,3036. Kemudian L-nya pada momen arah X digunakan nilai 81,1899, dan nilai W-nya pada momen arah X digunakan nilai 15,1554 kg/meter. Nilai maksimum yang saya dapatkan terdapat pada kombinasi beban 4, di mana momen arah X didapatkan 184,3925 dan momen arah Y didapatkan 99,459, dan lintang arah X didapatkan 98,3427 dan lintang arah Y 53,0448. Kemudian perhitungan kontrol Gording. Yang pertama adalah kontrol momen. Dengan kode mutu E25 didapatkan Fb sama dengan 26. Seperti ini. Dan nilai E dan E min, nilai E adalah 25.000 dan E min 12.500. Dengan faktor koreksi seperti ini. Yang pertama mencari panjang efektif dengan rumus LU per D dalam milimeter. Maka jaraknya 3,75 meter menjadi 3750 mm per D-nya 0,12 meter menjadi 120 meter, sehingga LU per D-nya adalah 31,25 dan harus lebih besar dari 7. Maka perhitungan LE menggunakan rumus 1,63 LU plus 3D, di mana nilai LU adalah 3750 dan nilai D adalah 120, maka didapatkan nilai LE 6473 mm. Selanjutnya menghitung rasio kelangsingan atau RB dengan rumus seperti ini, dengan D dan B-nya diubah ke dalam milimeter, sehingga didapatkan hasil RB yaitu 11,0163 dan harus kurang dari 50. Selanjutnya faktor stabilitas. Yang pertama mencari FBE dengan rumus seperti berikut. Nilai E min adalah 12.500 dan nilai RB-nya
11,0163 kuadrat dan didapatkan nilai FBE 123,5998 N per mm atau 1235,998 kg per cm persegi. Selanjutnya, perhitungan FB aksen, yaitu dengan mengalihkan FB dengan faktor koreksi, didapatkan nilai 22,3652 MPa atau 223,652 kg per cm persegi. Selanjutnya, perhitungan faktor stabilitas atau CL dengan rumus seperti ini. Maka didapatkan nilai 0,9892. Selanjutnya, tahanan lentur terkoreksi. FB aksen dihitung menggunakan rumus FB dikalikan dengan faktor koreksi, sehingga didapatkan nilai 38,2126 MPa atau 382,1260 kg per cm kuadrat. Selanjutnya, modulus penampang. Sx dengan rumus 1/6 BD kuadrat, dengan B adalah 0,8 dan D adalah 12. Didapatkan nilai Sx 192 cm kubik dan nilai Sy dengan rumus 1/6 B kuadrat D dengan hasil 128 cm kubik. Selanjutnya, tahanan momen lentur terkoreksi. Yang pertama, Mx aksen, yaitu FB aksen dikalikan dengan Sx, di mana FB aksen adalah 382,1260 dikalikan dengan Sx, yaitu 192, maka didapatkan nilai 733,6822 kg/meter. Perhitungan MB aksen juga sama, dengan menggunakan FB aksen dikalikan dengan Sy didapatkan nilai 489,1214 kg/meter. Selanjutnya, kontrol arah X, yaitu MU harus lebih kecil dari MX aksen, di mana MU adalah didapatkan dari nilai kombinasi beban momen arah X, yaitu 184,3925, harus lebih kecil dari MX aksen, yaitu 733,6822 kg/meter. Selanjutnya, kontrol arah Y, MUY harus lebih kecil dari MY aksen, di mana MUY didapatkan dari tabel kombinasi beban, yaitu sebesar 99,4590, itu harus lebih kecil dari MY aksen, yaitu 489,1214. Kemudian untuk kontrolnya, yaitu MUX per MX aksen plus MUY per MY aksen harus lebih kecil dari 1, di mana nilai MUX didapatkan dari tabel kombinasi beban, yaitu ini 184,3925 dibagi dengan MX aksen yang telah dihitung sebelumnya, yaitu 733,6822 kg/meter, ditambah dengan MUY juga didapatkan dari tabel kombinasi beban dibagi dengan MY aksen yang sudah dihitung sebelumnya, yaitu 489,1214 kg/meter. Dan itu harus lebih kecil atau sama dengan 1. Dan penjumlahan ini sudah didapatkan hasil 0,4547 dan sudah lebih kecil atau sama dengan dari 1. Selanjutnya, kontrol tahanan geser. Diketahui data EV, yaitu didapatkan dari tabel ini, yaitu 3,06 dan nilai-nilai faktor koreksi. Kemudian EV aksen didapatkan dari mengalihkan faktor koreksi dengan EV, didapatkan nilai 4,1032 MPa atau sama dengan 41,0320 kg per cm persegi. Selanjutnya, tahanan geser terkoreksi. V aksen sama dengan 2/3 EV aksen B dikalikan dengan D, di mana B-nya adalah 8 cm dan D-nya adalah 12 cm, sehingga didapatkan nilai V aksen yaitu 2626,0743 kg. Selanjutnya, gaya geser terfaktor. Itu FU harus lebih kecil atau sama dengan dari V aksen, di mana nilai VU adalah 98,3427 didapatkan dari tabel kombinasi beban, yaitu ini, lintang arah X yaitu 98,427 harus lebih kecil dari V aksen, yaitu 2626,0743. Selanjutnya, kontrol tahanan geser. Dengan FUX ditambah dengan FUY harus lebih kecil dari 1, di mana nilai FUX adalah nilai lintang arah X yang didapatkan dari tabel kombinasi beban dibagi dengan nilai V aksen, yaitu ini, ditambah dengan nilai lintang arah Y dibagi dengan V aksen, sehingga nilainya didapatkan 0,0576 dan sudah lebih kecil atau sama dengan dari 1. Selanjutnya, kontrol lendutan. Yang pertama adalah lendutan izin dengan rumus L/300, di mana L adalah panjang jarak kuda-kuda, yaitu 3,75 meter atau 3750 mm dibagi dengan 300 didapatkan nilai 12,5 mm atau sama dengan 1,25 cm. Selanjutnya, moment inersia. Yang pertama, Ix dengan rumus 1/12 BH pangkat 3, di mana B adalah 8 dan H adalah 12.
sehingga nilai IX didapatkan 1152 dan nilai IY dengan rumus 1/12B pangkat 3H didapatkan nilai 512. Selanjutnya lanjutan akibat beban tetap, yaitu beban mati ditambah dengan beban hidup, di mana beban mati menggunakan rumus 5/384 dikalikan dengan QX per E dikalikan L pangkat 4 per IY dijumlahkan dengan beban hidup dengan rumus 1/48 dikali PX per E dikalikan L pangkat 3 per IY, di mana nilai QX ini didapatkan dari perhitungan sebelumnya, yaitu nilai ini 20,0838 dibagi dengan 100 sehingga didapatkan nilai sekian. Nilai PX juga didapatkan dari perhitungan sebelumnya dan dibagi dengan 100 sehingga didapatkan nilai 4,0476 mm atau sama dengan 0,4048 cm. Perhitungan delta Y juga sama, yaitu delta Y beban mati ditambah dengan delta Y beban hidup, dengan nilai QY dan PX-nya didapatkan dari perhitungan sebelumnya, didapatkan nilai 1,0386 mm atau 0,1039 cm. Selanjutnya, delta lanjutan dihitung menggunakan rumus seperti berikut. Dengan nilai AX didapatkan dari perhitungan ini 0,4048 dan nilai AY didapatkan dari perhitungan ini 0,1039 sehingga didapatkan nilai delta lanjutan yaitu 0,4179. Sehingga dapat dikontrol bahwa delta lanjutan kurang dari delta izin, di mana delta lanjutan adalah 0,4179 kurang dari delta izin atau lanjutan izin yaitu 1,25 cm. Sekian video penjelasan tugas untuk asistensi ke-1. Terima kasih.